Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mengawali ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Sebentar kami mau beribadah berbakti Tuhan kepadamu Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak terima puji dan sembah. Hanya Engkau Yesus. Kami mau puji Engkau. Haleluya. Mari katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia
pujian dan sembah kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama katakan Haleluya, Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih lagi katakan Haleluya, Haleluya, kudus dan yes, ini penyembahan kami Tuhan. Namamu, Haleluya, Haleluya, amin. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku kami menyembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari hari ini Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang akan kami puji, kami tinggikan Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan nyanyikan kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-samakan, katakan amin. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah umat pemenang, amin. Amin. Sebab itu mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan kemenangan kita. Katakan, akulah pemenang. Mari bertepuk tangan bersama. Mari katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan.
bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Lambaikan tangan kita saudara. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, pujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Mari sama-sama katakan, segala raja. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah seorang pemenang. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat kembali beribadah kepada-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan persembahan kami ya Bapa, agar setiap persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap pertolongan-Mu ya Bapa. Kau yang sucikan, Kau yang layakkan setiap kami ya Bapa. Engkau mengulurkan tangan-Mu, membawa kami ke tempat yang lebih tinggi ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku tidak takut, ya Yesus Tuhan, sebab Kau besertaku. Ya Yesus, Kau selalu ada besertaku ya Bapa. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Ya Yesus Tuhan, Engkau menempuhkan
Baik, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu, boleh memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, semangat yang baru. Bahkan pada saat firman-Mu disampaikan, kuasa Roh Kudus berkarya sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami bermacam-macam pergumulan Tuhan membuka jalan dan Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, sekali lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup Berkemenangan. Saya percaya kemenangan adalah hatinya Tuhan dan itu sebuah perjuangan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, bagi gerejanya, bagi setiap orang yang percaya. Saya akan membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57, demikian bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, hidup berkemenangan adalah hidup yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, dia menderita sengsara, dia melayani, dia berkorban sampai mati di kayu salib. Saudaraku, untuk menebus segala dosa-dosa kita diampuni, kejahatan kita dihapuskan, dan saudara dan saya boleh diselamatkan, khususnya bagi kita semua yang percaya. Nah saudaraku, sebagai orang yang ada di dalam Tuhan, yang pada waktu dulu kita belum mengenal Tuhan, kita ada di bawah naungan kutuk, naungan dosa, dan pada akhirnya kita akan mengalami kematian sengsara selama-lamanya di neraka. Tetapi setelah kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami hasil perjuangan Yesus, kemenangannya terhadap dosa, kemenangannya terhadap kutuk, itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Sehingga di dalam Yesus, saudara dan saya menjadi orang-orang yang bisa menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Setuju, katakan amin. Sekali lagi, di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya berhak menikmati hidup di dalam kemenangan. Karena kemenangan ini diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sikap orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari ayat ini saya menemukan ada 3 sikap kehidupan orang yang hidupnya penuh dengan kemenangan. 3 sikap ini boleh menjadi gaya hidup kita, boleh menjadi apa yang kita kerjakan setiap hari, sehingga saudara dan saya tidak perlu menunjukkan hal-hal yang sepertinya kita ini menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi di dalam Yesus, saudara adalah seorang pemenang yang boleh mencerminkan kehidupan sehari-hari sebagai seorang pemenang, sebagai orang yang punya kekuatan, punya pengharapan, punya sukacita, punya keyakinan, dan saudara dan saya adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Karena itu mari kita akan belajar, saudaraku, 3 sikap kehidupan seorang pemenang. Yang pertama, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang hidupnya berkemenangan adalah orang yang berdiri teguh. Ini menjadi pribadi yang mantap, saudaraku. Kalau kita menjadi orang yang berdiri teguh, itu menjadi orang yang punya sikap yang sangat jelas. Coba kita lihat di dalam kitab
Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudaraku, berbicara berdiri teguh ini adalah berbicara yang pertama sikap hati. Ya, sikap hati. Nah, kalau kita berbicara tentang sikap hati, di sana dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, orang yang teguh berdiri itu bukan sekedar kelihatan secara fisik, mungkin orangnya tegap berdiri, gagah, penampilannya meyakinkan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara punya sikap, punya postur tubuh yang baik demikian, itu anugerah Tuhan. Tetapi berbicara berdiri teguh itu sebetulnya berbicara tentang sikap hati, saudaraku. Biarpun perawakannya kita tinggi besar, penampilannya hebat, meyakinkan, tapi kalau hati kita itu kecil, hati kita mudah kecut, mudah tawar, mudah bimbang, mudah khawatir, ini bukan orang yang berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh adalah berbicara tentang sikap hati, ketetapan hati, kesungguhan hati, kekuatan hati. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Dan Tuhan rindu saudara dan saya punya ketetapan hati akan kebenaran firman Tuhan, keyakinan hati akan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Jadi sekali lagi, berdiri teguh itu berbicara tentang sikap hati. Yang kedua, berdiri teguh itu berbicara tentang kadar iman. Coba kita melihat di dalam Matius pasal 9 ayat 22. Di sana dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan ini. Saudaraku, seorang wanita yang bertahun-tahun menderita penyakit pendarahan. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Dan Tuhan juga berbicara tentang imanmu. Saudaraku, kalau seseorang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, tetapi hatinya kuat, hatinya teguh, dan dia punya iman. Dia punya iman yang mantap. Maka saudaraku tidak ada masalah dan tidak ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Karena hancurnya seseorang, kalahnya seseorang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, biasanya bukan sekedar pada waktu menghadapi kenyataan. Bukan pada waktu dalam pertempuran nyata. Sebelum kita menghadapi pertempuran nyata, kita harus mempersiapkan hati. Kalau sebelum bertempur hatinya sudah ciut, imannya sudah lemah, itu kekalahan sebelum berperang. Tetapi saudaraku, pada waktu menghadapi masalah apapun kita berani tampil, hati kita kuat, hati kita teguh, dan iman kita mantap, maka di sanalah awal dari sebuah kemenangan. Karena itu orang yang berdiri teguh, sekali lagi berdiri teguh berbicara tentang sikap hati, tetapi juga berbicara tentang iman, saudaraku. Berbicara tentang iman, dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang ketiga, saudaraku, berbicara teguh, berbicara tentang kuasa perkataan. Matius 9 ayat 20-21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara perhatikan, berdiri teguh berbicara tentang kuasa perkataan. Yang pertama tadi
sikap hati, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang kuasa perkataan. Seorang wanita yang sudah cukup lama menderita sakit, tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dalam hatinya muncul sebuah keyakinan, asalku jamah jumbai jubahnya pasti sembuh. Coba saudaraku, kalau hal ini diperkatakan dengan kata-kata yang nyata, yang jelas, disertai dengan sebuah keyakinan yang luar biasa, hasilnya dahsyat, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Maka saya percaya hal yang sama pada saat ini. Pada saat menghadapi masalah persoalan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan. Saudara, kalau kita berdiri teguh, kita punya ucapan itu positif. Perkataan kita itu bukan perkataan yang mencerminkan kita sedang takut dan khawatir. Tetapi perkataan kita adalah perkataan yang memberikan sebuah kepastian bahwa Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti adakan mujizat, Tuhan pasti buka jalan. Karena Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan hasilnya. Siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus mengendalikan lidahnya, menggunakan perkataannya dengan baik dan benar. Nah saudaraku, mari hari-hari ini sebagai seorang pemenang, perkataan kita itu harus perkataan iman, perkataan berkat, perkataan pengharapan, perkataan yang mencerminkan keyakinan akan adanya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kesembuhan daripada Tuhan. Itu kita ucapkan. Orang yang berkemenangan, dia berdiri teguh, dilihat dari ucapannya sudah mantap. Dilihat dari sikap hatinya sudah mantap. Dilihat dari imannya sudah mantap. Pasti saudara menjadi pribadi yang memiliki sikap yang benar sebagai orang yang hidupnya berkemenangan. Jadi orang yang berkemenangan adalah orang yang berdiri teguh. Yang kedua, saudaraku, di sana dikatakan tidak goyah. Kalau kita kembali kepada kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sekali lagi, jangan goyah. Saudaraku, kalau kita mau masuk dalam sebuah medan pertempuran, kita sudah goyah dulu sebelum maju. Maka itu sekali lagi saya sebutkan, kalah sebelum berperang. Kalah sebelum bertempur. Tetapi orang yang tidak goyah, dia kekeh, wah, pasti menang, pasti sukses, pasti berhasil, pasti diberkati, pasti dilindungi, pasti dalam tuntunan Tuhan. Ya, coba kita lihat ayatnya, saudaraku. 2 Timotius pasal 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi orang yang berdiri teguh tidak goyah adalah orang yang punya landasan yang kuat, yaitu pengajaran firman. Karena itu sebagai orang percaya, saudaraku, kita perlu belajar firman. Terhadap firman Tuhan kita pegang, kita renungkan, kita perkatakan, kita lakukan. Seperti Rasul Paulus sebagai seorang hamba Allah, dia mendidik, membimbing jemaat yang dilayaninya. Supaya jemaat fokus dengan pelayanan Paulus, ajaran yang disampaikan, pendiriannya, imannya, ketekunannya, kesetiaannya, kasihnya. Kalau jemaat belum melihat contoh model orang yang tekun, lihat Paulus. Kalau belum melihat contoh model orang yang kuat imannya, lihat Paulus. Kalau belum melihat contoh model orang yang hidupnya penuh dengan kasih, lihat Paulus. Jadi ajarannya, imannya, kasihnya, ketekunannya, pelayanannya seperti apa? Lihat itu hamba-hamba Tuhan
yang bisa menjadi berkat, yang bisa melayani kehidupannya, keluarganya, ekonominya, pelayanannya, bisa menjadi contoh dan teladan. Tetapi kalau saudara sudah dewasa, saudara bisa punya sikap sendiri, ambil sikap sendiri sesuai dengan landasan firman. Kalau saudara belum punya contoh model, lihat hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, yang hidupnya menjadi berkat, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan yang baik, seperti yang tertulis di dalam ayat ini, yaitu Rasul Paulus. Jadi tidak goyah itu artinya memang ada patokannya. Standar hidupku harus firman. Standar hidupku harus contoh orang-orang yang telah berjuang di dalam iman, di dalam ketekunan, di dalam pelayanan, di dalam perjuangan. Saya percaya kalau kita semua benar-benar menjadi orang yang punya sikap tidak tergoyahkan dengan tantangan apapun, maka saudara, hidup kita akan benar-benar menyatakan satu pribadi yang memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi saudara dan saya tidak boleh goyah. Saudara dan saya tetap maju bertumbuh di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada solusi. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti saudara dan saya sudah ditentukan sebagai seorang pemenang. Saudara dan saya sudah ditentukan sebagai seorang pemenang. Karena itu jangan ragu-ragu menghadapi tantangan, jangan bimbang menghadapi persoalan, jangan digoyahkan dengan masalah apapun. Yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak saudara, yakinlah bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan yang tidak terkalahkan oleh apapun. Setuju, katakan amin. Tantangan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Semua masalah bisa diselesaikan dan pasti ada solusinya. Yang penting kita tidak goyah. Kalau ada hari-hari ini di antara kita yang sedang bimbang, yang sedang meragukan Tuhan, ayo kembali. Kembali kepada kebenaran firman, kembali kepada ajaran Tuhan, kembali melihat contoh hamba-hamba Tuhan yang sudah bisa menjadi berkat dalam kehidupannya untuk bisa melayani banyak orang. Karena itu saudaraku, sikap seorang pemenang yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua, tidak tergoyahkan. Yang ketiga sekarang, di sana dikatakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Seseorang yang aktif di dalam pelayanan, seseorang yang mau berjuang di dalam pelayanan, dia bertekad menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan itu kelihatannya merugikan diri sendiri, hanya menguntungkan orang lain. Padahal saudaraku, kalau cara Tuhan memandang, setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap orang yang mau berjerih lelah dengan pelayanan dengan sungguh-sungguh, Alkitab berkata, jerih lelahmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam pelayanan. Semua bentuk pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan, melayani sesama, melayani keluarga, melayani masyarakat, saudaraku, itu enggak ada yang sia-sia. Kalau kita berbuat baik dengan orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik dengan diri kita sendiri. Kalau saudara kita sedang jahat dengan orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat jahat dengan diri sendiri. Kalau kita sedang berkemurahan hati dengan orang lain, kita sebetulnya sedang berkemurahan hati dengan diri sendiri. Kalau kita sedang memberi kepada orang lain, sebetulnya kita sedang memberi dengan diri kita sendiri. Jadi orang yang punya semangat, punya jiwa pelayanan, saudaraku, sesuatu bagaikan benih yang sedang ditabur, pada waktu kita terus-menerus secara kontinu melakukannya, saudara, pada waktunya kita akan menuai. Karena itu sekali lagi, sikap orang yang hidupnya berkemenangan, dia adalah orang yang selalu giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara tahu artinya giat? Semangat, selalu memberi yang terbaik, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah, tidak ada kata-kata tidak, selalu berkata siap.
Apapun yang Tuhan perintahkan, Tuhan tugaskan, Tuhan nyatakan kepada kita, kita berkata siap. Karena kita tahu kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita pelayan-pelayan Tuhan. Kita orang-orang yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Pada waktu kita taat dengan kebenaran firman-Nya, berarti kita sedang melayani Dia. Pada waktu kita sedang diperintahkan untuk melakukan firman-Nya, berarti kita juga sedang diberi kepercayaan untuk melayani sesama kita. Mari saudaraku, kita baca satu ayat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita sudah dipanggil untuk merdeka, dimerdekakan dari dosa. Tetapi hidup kita jangan diisi sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Karena kita merasa sudah dibebaskan, maka kita statusnya sebagai orang merdeka, kita menggunakan waktu semau kita. Menurut keinginan kita, menurut baiknya kita. Tidak, saudaraku. Kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani dengan penuh kasih. Saudara, kalau saudara merasakan indahnya melayani, saudara tidak akan pernah berhenti melayani. Senangnya melayani, senangnya melihat orang yang diberkati dalam pelayanan kita. Itu sukacita seorang pelayan. Kalau kita bisa melayani dan pelayanannya menjadi berkat, orang-orang yang dilayani kita bisa bertumbuh. Orang-orang yang dilayani kita melihat ada buahnya, ada hasilnya. Wah, sukacita luar biasa, saudara. Dan sukacita itu tidak bisa diukur dengan apapun. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa pelayanan juga ada tantangannya, ada masalahnya. Tetapi seorang pemenang, dia sangat bersukacita kalau dia diberi kesempatan untuk melayani. Sebuah kehormatan besar kalau kita boleh diberi kesempatan untuk melayani. Karena itu saudaraku, saudara yang sudah bertobat, sudah percaya, sudah menerima karunia Roh Kudus, ayo layani Tuhan. Ayo layani satu dengan yang lain. Ayo hidup jadi berkat. Ayo hidup menjadi terang, menjadi garam. Hidup kita berdampak positif bagi banyak orang. Saya percaya kalau 3 hal ini yaitu berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu menjadi sikap gaya hidup kita sehari-hari. Pastikan hidup saudara setiap hari mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap pribadi anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu, mereka boleh diberi Roh Kudus dan mereka boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Menghadapi tantangan apapun, masalah apapun, persoalan apapun, mereka selalu kuat, mereka selalu mantap, mereka menjadi pribadi yang berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Bahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang senang melayani pekerjaan Tuhan. Karena sebuah keyakinan bahwa jerih lelah kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Diberkati anak-anak-Mu, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Yang sakit engkau dipulihkan, disembuhkan sempurna. Menguatkan yang lemah, memberikan solusi, mujizat bagi yang sedang mengalami pergumulan. Dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah berlimpah-limpah mengalir memenuhi seluruh hidup kami. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyatakan shalom Indonesia. Indonesia yang kau diberkati oleh Tuhan. Indonesia yang kau dipulihkan. Tidak ada lagi COVID-19 yang melanda negeri kami. Pandemi COVID ini kami tolak kuasanya. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Kami nyatakan Indonesia sembuh, Indonesia sehat, Indonesia pulih. Diberkati Presiden, Wakil dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, sivil maupun militer diberkati oleh Tuhan. Indonesia diselamatkan, diberkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tengadakan wajah kami, buka hati kami untuk mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus,
persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.